Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah hukum seputar mandi wajib. Telah diterangkan pada pertemuan sebelumnya dari hal-hal yang mewajibkan seorang mandi. Syekh terangkan ada 6 perkara, yaitu keluarnya mani karena adanya syahwat, ya, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Kalau dia modelnya mimpi basah. Kemudian yang kedua, dari hal yang mewajibkan mandi adalah bertemunya 2 khitan. Nah, sekedar bertemu, ya, dan walaupun dia tidak keluar, maka itu dari hal yang mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga, sudah diterangkan juga dari hal yang mewajibkan mandi, yaitu tatkala seorang dia kafir ingin masuk Islam, maka diwajibkan padanya dia mandi menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya itu dari hal yang sunnah. Dan kemudian yang keempat, dari hal yang mewajibkan mandi adalah seorang yang meninggal, maka wajib bagi saudaranya untuk memandikannya. Nah, kemudian yang kelima dan yang keenam, yaitu perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas, kalau telah selesai dari haidnya, maka wajib atas keduanya untuk mandi. Dan nanti akan ada pembahasan tentang masalah haid dan nifas pada babnya nanti. Setelah seorang mengetahui dari hal-hal yang dengannya, ya, mewajibkan mandi itu, maka di sini dari uraian Syekh beliau terangkan kepada kita tentang masalah sifat dari mandi wajib itu. Sifat mandi wajib. Nah, ini dari hal yang pokok dari pembahasan yang kedua yang harusnya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Setelah dia mengetahui dari sebab-sebab dia mandi, apa yang mewajibkan dia mandi, kemudian yang kedua, nah, dia harus tahu juga bagaimana tata cara dari mandi wajib tersebut. Jangan sampai dia mengalami dari hal-hal tadi itu yang harusnya dia wajib mandi, kemudian dia tidak tahu cara mandi wajib. Nah, mungkin dari ilmu yang wajib untuk dipelajari dan diketahui serta diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Dan cara mandi wajib adalah hal yang mudah. Tidak ada padanya hal yang berat. Nah, di sini kita baca dari uraian Syekh. Beliau terangkan kepada kita, walaupun beliau ringkas, ya, hanya poin per poin yang beliau terangkan. Tapi nanti kita akan bacakan ada 2 hadis dalam masalah ini yang menerangkan tentang atau ada sejumlah hadis, beberapa hadis
yang menerangkan tentang masalah syariat mandi wajib dan bagaimana tata caranya. Syekh langsung terangkan di situ dari sifat mandi wajib yang sempurna. Sifat mandi wajib yang sempurna. Nah, yaitu seorang dia berniat dengan hatinya. Kemudian yang kedua, kata beliau, dia membaca basmalah, bismillah. Kemudian dia mencuci kedua tangannya dan mencuci kemaluannya. Cuci tangannya 3 kali, kemudian dicuci kemaluannya. Kemudian yang ketiga, dia berwudu seperti wudu sempurna untuk salat. Ya. Dan yang keempat, dia mengambil air, kemudian dia sela-sela dari kepalanya, sampai menyentuh dari kulit akar rambutnya. Ya, setelah dia yakin kepalanya sudah basah, kemudian dia siram kepalanya tadi itu 3 kali siraman, ya, sambil dia yakin ya bahwasanya telah basah dari akar rambutnya sampai masuk kepada kulit kepalanya maksudnya. Dan setelah itu, ya, dia siramkan air di seluruh badannya. Dan dia gosok dari badannya, ya, dengan tangannya agar air itu sampai ke seluruh badan. Ya. Jadi ini 5 urutan ya yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan secara ringkas. Jadi pertama tadi dia berniat, ya, hendaknya bedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa, karena amalan tergantung oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Semuanya amalan tergantung oleh niatnya, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka dia niatkan, ya, untuk mandi janabah, mandi wajib. Kalau dia tidak niatkan, maka dia tidak dihitung sebagai mandi junub atau mandi wajib. Dia hanya dihitung mandi biasa. Karena itu dia niatkan, dan niat ini tidak diucapkan ya dengan lisan, karena tidak ada hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Cukup dia niatkan dalam hatinya untuk mandi junub atau mandi wajib. Nah, kemudian dari urutan yang kedua yang diterangkan oleh Syekh tadi, setelah dia berniat memandi mandi junub tentunya, maka dia membaca bismillah, dicuci tangannya 3 kali, kemudian dicuci dari kemaluannya. Mungkin di situ ada bekas-bekas dari kotoran, ya, dari mani misalnya, maka dibersihkan. Setelah itu dia berwudu seperti wudu salat. Itu urutan yang ketiga ya. Urutan yang keempat, kemudian dia siramkan di atas kepalanya 3 kali siraman. Ini adalah urutan Syekh ya. Nanti kita baca hadisnya. Nah, sampai dia yakin telah membasahi kulit kepalanya. Nah, sampai dia yakin telah membasahi kulit kepalanya. Diterangkan di sebagian riwayat, yang pertama sebelah kanan, dari pertengahan kepala sebelah kanan, kemudian yang kedua dari pertengahan kepala menuju ke sebelah kiri, dan yang ketiga dia siram seluruh kepalanya. Nah, itu 3 kali siraman. Kemudian yang kelima dari urutan yang diterangkan oleh Syekh, setelah dia yakin telah basah kepalanya semuanya, maka dia siram seluruh badannya. Disiram seluruh badannya. Baik. Maka ini telah sempurnalah cara mandi wajib itu. Baik. Boleh terangkan situ ya, kalau perempuan yang haid atau nifas,
maka dia hendaknya melepaskan dari ikatan rambutnya ketika dia mandi, haid atau nifas. Maksudnya setelah selesai haidnya, selesai nifasnya, maka dia lepaskan ikatan dari rambutnya tadi itu. Baik. Ini menurut Ryan Syekh ya. Walaupun mandi janabah, mandi wajib biasa, maka jangan dia lepaskan. Tidak perlu dia lepaskan. Ketika dia mandi. Karena kata beliau itu disebabkan karena adanya hal yang berat ketika dia mengulang-ulang dari perkara itu. Tapi hendaknya dia tetap menjaga agar air itu tetap menyentuh kulit kepalanya, walaupun dia tidak lepaskan dari ikatan rambutnya. Baik. Kemudian juga dari orang yang Syekh diterangkan wajib atas orang yang mandi wajib, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, dia membasahi dari kulit kepalanya. Kemudian juga badannya, ya, hal-hal yang ada di bawah lehernya misalnya, ini kadang jarang diperhatikannya oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian dari lipatan-lipatan badannya misalnya, ya, dari ketiaknya, lututnya, jadi persendiannya diperhatikan. Ya, kalau dia memakai misalnya jam tangan atau cincin kata beliau, maka dia gerakkan cincinnya atau jam tangan tadi itu agar air itu bisa masuk, ya, menembus dari kulit tangannya yang tertutupi oleh jam tangan atau cincin. Ya, makanya dari hal-hal yang dibahas ya oleh beliau seputar tentang masalah kaifiat tata cara mandi wajib. Dan juga beliau menerangkan kepada kita hendaknya seorang juga dia menyempurnakan dari mandinya, ya, dari sisi tidak tersisa lagi dari badannya sesuatu yang tidak terkena air. Dalam artian dia harus sentuhkan semua air ke seluruh badannya. Karena kata Nabi SAW, beliau bawakan hadis di situ dari hadis Abu Hurairah dan riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi, tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra, ya, wanku al-bashar. Kata Nabi SAW, pada setiap di bawah dari rambut itu ada janabah. Maksudnya kewajiban untuk dicuci, dibasuh. Maka cucilah, kata Nabi, setiap dari rambut dan basahilah dari kulit-kulit itu. Makanya dari pokok-pokok hal yang hendak diperhatikannya ketika mandi wajib. Ini saya sudah pembahasan tentang masalah hal yang diperhatikan dari kewajiban setiap muslim dan muslimah ketika dia mandi wajib. Para ulama dalam menerangkan tentang masalah kaifiat mandi wajib ini, itu ada dua jenis ya. Ada yang dikatakan mandi wajib yang sifatnya cukup. Sudah dikatakan dia telah mandi. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan dia mandi wajib dengan hal yang sifatnya sempurna. Dengan hal yang sifatnya sempurna. Yang jelas dalam masalah mandi wajib ini juga ada hal-hal yang dibahas. Ada sunnah-sunnah mandi misalnya. Ada yang dikatakan syarat-syarat mandi itu. Dan juga ada yang dikatakan dari rukun mandi. Rukun dari mandi itu. Rukun mandi telah diterangkan tadi ya. Yaitu dia intinya pokoknya dia basahi seluruh badannya. Dia basahi seluruh badannya dengan air. Jangan sampai ada yang tidak terkena air.
terutama pada lipatan-lipatan kulit tadi ya, dari bawah lehernya, di ketiaknya misalnya. Nah, persendian-persendiannya itu dia perhatikan. Duburnya, ya, yang depan dan yang belakang. Itu dia gerakan tangannya untuk mencucinya agar air itu sampai, nah, menyentuh dari seluruh badannya. Ya, nanti kita akan baca hadisnya ya. Dan ini dari hal yang diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang masalah mandi wajib, maka beliau terangkan dari sifat mandi wajib yang modelnya dari hal yang cukup saja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hathayat." Nah, thumma igtasili. Ya. Sa'ira jasadi fatatuhuri. Ya, semuanya cukup bagi kamu dalam mandi, yaitu engkau siramkan di atas kepalamu 3 kali siraman. 3 kali siraman. Kemudian kamu cuci seluruh badanmu. Ya. Nah. Kemudian kamu cuci seluruh badanmu. Maka setelah dicuci seluruh badannya, dengannya kamu akan dianggap telah suci. Ya. Dengan hal tersebut engkau dianggap telah apa? Telah suci. Dipahami ya? Jadi cukup seperti itu aja. Dari batasan hal yang cukupnya. Dia cuci kepalanya, basah semua, kemudian dicuci semua badannya. Ya, tentunya dia telah berniat ya dari sebelum mandi tadi. Dia ingin mandi wajib. Maka sudah cukup dia dikatakan telah mandi. Telah cukup dia telah dikatakan mandi. Nah, baik. Sama juga misalnya kalau orang dia langsung mandi di sungai, dia terjun misalnya di lautan atau di sungai, dan dia telah berniat untuk mandi wajib, mungkin sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Dia bersihkan seluruh badannya, dia kenakan air, maka itu telah cukup. Berdasarkan hadis Ummu Salamah tadi itu. Kata Nabi SAW, "Innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hathayat, thumma igtasili sa'ira jasadik fatatuhuri." Ya, sesungguhnya cukup bagi kamu kau siramkan di atas kepalamu 3 kali siraman. Kemudian cucilah seluruh badanmu, maka dengannya kamu telah apa? Suci. Dipahami ya? Nah, makanya dari sifat mandi wajib atau tata cara mandi wajib yang sifatnya dari hal yang cukup, dari hal yang telah mencukupi. Nah, ya, itu yang dikatakan tadi rukun dari mandi. Dibersihkan, dia kenakan air seluruh badannya. Baik. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan syarat-syarat mandi. Ya, syarat mandi tadi sudah diterangkan, dia berniat. Dan niat itu sebelum mandi. Dia niatkan untuk mandi apa? Nah, karena ini merupakan pembeda antara mandi yang lain. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang memasukkan niat ini dari rukun mandi. Jadi kalau dia misalnya telah mandi dan dia belum berniat tadi di sebelum mandi, nanti di tengah-tengah dia mandi baru dia ingat, maka dia langsung berniat di situ. Ingin mandi apa? Mandi wajib. Ini sudah cukup, insyaallah taala. Yang sudah diterangkan tadi bahwasanya niat itu tidak dilafazkan. Nah, tapi dia asalnya sama dengan ibadah-ibadah yang lain, tempatnya di dalam hati dan tidak terlafazkan. Baik. Adapun hal-hal yang sunnah
ketika mandi. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Nah, kita akan bacakan di sini beberapa hadis dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan langsung bagaimana dari tata cara Nabi SAW itu mandi. Ya, bagaimana tata cara Nabi SAW itu mandi. Yang pertama ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim. Dan ini tata cara mandi wajib yang sifatnya sempurna, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Kalau tadi yang pertama kan sudah diterangkan, itu hal yang cukup saja, tidak ada hal yang sunnah. Cukup dia siram kepalanya 3 kali sampai dia yakin telah basah seluruh badannya, seluruh kulit kepalanya. Kemudian dicuci seluruh badannya, maka sudah cukup. Yang hadis Ummu Salamah tadi riwayat Imam Muslim. Ya, cara yang kedua ini adalah cara mandi wajib yang sifatnya sempurna. Diterangkan dalam 2 hadis. Ada hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, saya bacakannya dari teksnya di sini. Nah, ada beberapa riwayat ya, tapi intinya mirip. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah ghasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nah, adalah Nabi SAW jika beliau mandi dari junub, maka beliau mencuci tangannya, mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu salat. Ya. Ya, di sini tidak diterangkan ya, dia mencuci kemaluannya. Tadi Syekh terangkan, ya, dia mencuci kemaluannya. Itu diterangkan di hadis yang kedua. Tapi kita baca dulu ya hadis Aisyah ini. Jadi beliau ketika ingin mandi janabah, mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau berwudu seperti wudu salat. Ini kaifiat di hadis Aisyah ya. Ya. Kemudian beliau mencuci. Nah, dari apa yang bisa dicuci ketika wudu ya, dari hal yang telah dimaklumi. Ya, wajah, tangan sampai siku kan, yang dicuci itu sampai kaki selesai. Mengusap kepala, telinga, ya, dan kaki. Ya, sebelumnya kan ada masalah berkumur-kumur sudah dibahas, itu mirip. Yang jelas seperti wudu salat. Kemudian setelah beliau berwudu, beliau menyela-nyelai dari thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu. Ya. Kata Aisyah, kemudian beliau menyela-nyelai dengan tangannya rambutnya. Hatta idza dhanna an qad arwa basharatahu afada alaihi al-ma' 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadi. Ya. Setelah beliau menyela-nyelai dari kulit kepalanya sampai beliau yakin telah menyentuh dari kulit kepala rambutnya, maka beliau siramkan ya, air 3 kali tuangan di atas kepalanya. Kemudian beliau mencuci seluruh badannya. Ya, ini selesai sudah dari tata cara mandi wajib di hadis Aisyah. Nah, ya, jadi yang pertama kita urut ya, kalau diikuti hadis Aisyah tadi. Yang pertama dia mencuci kedua tangannya. Kemudian yang kedua dia berwudu seperti wudu salat. Kemudian yang ketiga urutannya dia menyela-nyelai rambutnya sampai dia meyakini telah membasahi kulit kepala. Ya. Kemudian yang keempat, nah, dia mencuci atau menyiram kepalanya 3 kali siraman. Ya, 3 kali siraman. Diterangkan dari riwayat yang lain 3 kali itu yang pertama dari tengah kepala ke kanan, kemudian yang kedua dari tengah kepala ke arah kiri, ya, seluruhnya ya. Kemudian yang ketiga dia siram seluruh kepalanya 3 kali siraman. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dicuci seluruh badannya.
Itu ringkas urutan dari hadits Aisyah. Ya. Saya ulangi tadi ya. Yang pertama, dicuci kedua tangannya. Kemudian dia berwudu seperti wudu salat. Dari cuci tangan, sudah tadi ya, berkumur-kumur, hirup air, dikeluarkan airnya, mencuci wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, ya, telinga, cuci kaki. Setelah itu dia menyalah-nyali kulit kepalanya sampai dia yakin telah membasahi dari kulit kepala. Menyalah rambutnya sampai dia yakin telah membasahi kulit kepalanya. Dan yang keempat, dia siramkan di atas kepalanya 3 kali siraman. Ya, dan yang kelima, dia mencuci seluruh badannya. Ya, di sini tuh akhirnya dicuci 1 kali ya badannya. Nah, dan itu sudah cukup. Maksudnya 1 kali itu dia bukan 1 kali timba ya. Dia bisa gunakan beberapa timba kalau dia butuh. Dicuci dari kanan, bagian badan yang kanannya misalnya, lalu bagian kanan, bagian badan yang kirinya, ya. Dan dia cari-cari tadi sela-sela, ya, yang mungkin situ belum terkena air. Dia gerakan tangannya seluruhnya, ya. Tentunya kalau di kemaluan itu pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan. Nah, sudah. Setelah itu dia sudah yakin seluruhnya bersih, terkena air, ya, maka sudah cukup. Nah, adapun kalau ingin pakai sabun misalnya, yaitu kadar tambahan, ya, tidak ada masalah. Dia ingin pakai, dia siram lagi misalnya berapa kali lagi agar dia semakin basah, juga itu adalah kadar tambahan. Dipahami ya. Ini satu hadis dari hadis Aisyah. Ya. Jadi ada 5 tahapan tadi. Nah, dan itu yang lebih ringkas ya, untuk mandi cukupnya begitu. Untuk mandi sempurna. Tadi kalau mandi cukupnya di hadis Ummu Salamah, langsung siram kepala 3 kali, baru siram badan. Seluruhnya cukup. Tidak ada wudu. Tidak ada masalah mencuci tangan. Ya, begitu ya, sebelum mandi. Karena itu dari hal yang sunnah ya. Dari hal yang Yang sunnah. Demikian pula tidak ada menyala-nyalai kulit kepala, rambut sampai kulit kepala. Yang dari hal-hal yang Yang sunnah dalam mandi. Nah, kalau hadits Aisyah tadi dia gabungkan antara hal yang rukun dan hal yang sunnah. Ya. Nah, dari mencuci tangannya, dia berwudu, kemudian dia menyala-nyali rambutnya sampai membasahi kulit kepalanya, baru dia mandi. Nah, siram kepalanya 3 kali dan dia siram seluruh badannya. Ini dalam hadis Aisyah. Kemudian yang kedua, ada tuntunan yang lain lagi dari cara mandi Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Maimunah. Dari hadis Maimunah, ini istri Nabi SAW yang lainnya. Dia agak berbeda ya tata caranya dengan hadis Aisyah yang sudah kita baca tadi itu. Baik, saya baca dari hadis Maimunah. Kata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'il janabah atau wudu'al janabah. Nah, fa'akfaha biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma darba yadahu bil ardi awil haid marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaka ya wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afada ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi. Ini kaifiat yang kedua dari cara mandi yang sempurna. Kata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, aku telah meletakkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi junub ketika itu. Nah, maka beliau mengambil air tersebut dengan tangan kanannya, lalu dituangkan ke tangan kirinya, dicuci tangannya ya 2 atau 3 kali kata Maimunah. Ya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Ya, di sini ada mencuci kemaluan tadi ya. Mirip tadi dengan kaifiat yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dicuci kedua tangannya,
Kemudian dicuci apa? Kemaluannya. Nah, mencuci kemaluannya. Kemudian beliau gosokkan tangannya ke bumi atau ke tembok 2 atau 3 kali. Ya, maksudnya ini untuk membersihkan tangan tadi ya. Mungkin di kemaluannya ada bekas-bekas mani, maka dia sucikan dengan apa? Dengan dia gosokkan ke bumi. Kalau misalnya di situ kamar mandinya ada tanah ya, atau ke tembok. Kalau misalnya di situ ada debu yang bisa digunakan untuk apa? Membersihkan kotoran. Nah, dan itu yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air, ya seperti biasa ya. Beliau mencuci wajahnya, tangan sampai ke siku. Nah, sampai tangan siku ini langsung setelah itu beliau siram kepalanya dan menyiram seluruh badannya. Setelah basah semuanya, beliau berpindah, ya bergeser dari tempat mandi tadi itu. Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Lalu beliau mencuci apa? Kedua kakinya. Ini agak berbeda sedikit ya dengan hadis Aisyah tadi. Jadi kalau hadis Maimunah tadi ini, yang pertama Nabi SAW mencuci, diterangkan tadi, mencuci tangannya 2 atau 3 kali. Ya. Setelah itu beliau mencuci kemaluannya. Itu sama ya dengan urutan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian beliau setelah itu beliau memukulkan tangannya ke tanah atau ke tembok. Ini kalau ada yang bisa dipakai ya, tanah atau debu. Tapi kalau tidak ada, maka dicuci dengan sabun tangan yang sudah mungkin tadi itu bekas-bekas mani pada kemaluan. Dipahami ya? Nah, 2 atau 3 kali dicuci ya. Nah, kemudian dia berwudu. Tapi wudunya itu tidak selesai. Berkumur-kumur, menghirup air wajah, tangan sampai siku. Setelah itu langsung menyiram apa? Kepala. Ya. Dengan 1 kali siraman kalau di sini ya. Tsumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kalau di hadits Maimunah. Setelah itu beliau mencuci seluruh badannya. Juga 1 kali apa? Cucian, basuhan. Nah, setelah itu baru beliau berpindah sedikit dari tempat mandi tadi itu, lalu mencuci kedua kakinya. Ya, maksudnya tadi penyempurna dari wudu yang dilakukan tadi di awal. Nah, ini kaifiat yang ada pada hadis apa? Maimunah. Ya, soalnya tadi ya, kalau pada hadis Maimunah, yang pertama dicuci kedua tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian yang kedua, dia mencuci kemaluannya. Ya. Dan yang ketiga, dicuci kembali tangannya. Kalau tadi Nabi SAW, dia gosokkan ke tanah atau ke tembok. Yang di situ ada tanah ya, ada debu atau yang semisalnya. Kalau temboknya ditehel misalnya di kamar mandinya, di WC-nya, maka tidak ada gunanya dia pukulkan ke tembok karena ditehel. Maka tadi sudah diterangkan jalan keluarnya, dia cuci pakai sabun atau hal yang membersihkan. Ini yang ketiga ya, dicuci kembali tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian yang keempat dari urutan yang tadi diterangkan di hadits Maimunah, yaitu dia berwudu. Ya, seperti wudu salat. Tadi Syekh terangkan di situ ya. Nah, seperti wudu apa? Salat. Tapi tidak selesai wudunya. Ya. Setelah mencuci tangan sampai siku, ya, langsung menyiram apa? Kepala. Ya, 1 kali siraman kalau di hadits Maimunah ya. Ya. Itu yang diterangkan oleh Syekh. Hanya di sini Syekh gabungkannya 3, ada 2 kaifiat begitu ya, zahirnya. Nah, tapi kalau kita ikuti hadis-hadis yang tadi itu yang lebih utama. Jadi dari yang keempat, setelah dia berwudu, disiram di atas kepalanya. Yang keempat tadi urutannya, itu dia berwudu seperti wudu salat. Tapi tidak selesai ya, sampai pada tangan sampai siku. Ya, baru masuk ke urutan yang kelima, yaitu dia siram seluruh kepalanya. Ya. Kemudian yang keenam, disiram seluruh badannya.
Dan yang ketujuh, dia berpindah ya, dari tempat mandi tadi itu, kemudian dicuci apa? Kedua kakinya, mencuci kedua kaki. Ini kaifiat yang ada pada hadis apa? Maimunah. Nah, jadi kalau dia ingin mandi, seorang ingin mandi junub, mandi wajib, nah, dia pilih tadi kaifiat yang ada pada hadis Aisyah kah? Atau pada hadis Maimunah, atau pada hadis Ummu Salamah yang ringkas, yang dikatakan kaifiat apa? Cukup. Ya, terserah dia. Dia mau pilih yang mana? Ya, dipahami ya? Baik. Dan jangan dia gabungkan antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Dipahami ya? Karena Nabi SAW ya mempraktekkan mandi wajib tadi itu berbeda. Ketika beliau mandi di rumah Aisyah, beliau mandi kayak tadi di hadis Aisyah. Ketika beliau mandi di rumah Maimunah, beliau mandi seperti kaifiat yang sudah diterangkan tadi di hadis Maimunah. Dipahami ya? Dan itu yang lebih afdolnya dalam masalah ini. Walaupun ada sebagian ulama dari para ahli fikih, mereka menggabungkan dua kaifiat tadi itu, tapi itu dari hal yang kurang bagus ya. Yang lebih selamatnya dalam masalah ini diikuti hadis. Diikuti apa? Diikuti hadis dalam masalah ini. Baik. Jadi setelah Syekh terangkan tadi dari hal yang merupakan kaifiat mandi wajib, ya kita baca sedikit lagi dari uraian Syekh Shalih Fauzan di sini. Beliau terangkan setelah itu hal-hal yang sunnah saat mandi. Nah, yaitu seorang hendaknya dia menghemat air. Nah, dalam mandi ya, makin hemat airnya tapi membasahi semuanya, itu yang paling bagus, lebih cocok kepada sunnah. Dan itu dari apa yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Beliau mandi itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari Muslim. Beliau itu kalau mandi hanya 4-5 mud saja ya, 1 sampai 5 mud Nabi SAW itu mandi ya, sedikit sekali tapi basah semua. Dipahami ya? Makin ringkas sedikit dipakai air, itu yang paling bagus ya. Dan dia hindari dari berbanyak-banyak dalam memakai air, tapi justru kadang tidak membasahi semua dari badannya. Tapi yang pokok yang dia jaga di sini adalah dibasahi apa? Seluruh badannya. Karena itu yang merupakan rukun mandi. Nah, kemudian juga hendaknya seorang, beliau juga terangkan di situ dari hal yang dijaga ketika mandi, hendaknya juga dia mandi tentunya dari hal yang dimaklumi ya. Itu dia tidak mandi dan terlihat oleh orang. Dia mandi di tempat yang khusus dan sudah dimaklumi. Nah, melibatkan hadis dari riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah hayyun satir atau sitir. Inna Allah hayyun sitirun yuhibbul haya was sitr. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha menutupi. Dan Allah mencintai sifat malu itu dan seorang yang senantiasa menutup ya dari aibnya ya. Jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaknya dia bertirai. Nah, tentunya dari hal yang maklum ya, dari kebiasaan yang berjalan di adat kebiasaan manusia ya. Nah, kemudian juga dari wasiat yang beliau terangkan di situ sebagai penutup dari masalah mandi ini ya, beliau terangkan kepada kita bahwasanya mandi ini bersuci dari hadas akbar. Ini merupakan amanah dari sejumlah amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada seorang hamba. Nah, yang hendaknya seorang dia menjaganya ya, diperhatikan amanah tersebut yang dengannya dan diperhatikan, kemudian dia lakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Ketika misalnya ada hal-hal yang dia tidak tahu,
dia masih ragu atau sebagian perkara tidak jelas, maka dia tanyakan kepada orang-orang yang berilmu tentang bagaimana tata cara mandi wajib itu. Nah, dan jangan rasa malu itu menghalangi dia untuk apa? Bertanya. Karena Allah tidaklah malu dari apa? Dari kebenaran. Nah, ya, ini malu bukan pada tempatnya ya. Kalau dia malu bertanya, ya. Kalau dia malu pada tempatnya itu yang terpuji. Tapi kalau dia malu belajar misalnya, itu bukan malu pada tempatnya. Dari hal yang tercela. Seorang malu-malu dalam belajar. Ya. Perhatikan sudah kita baca kemarin ya, kisah para sahabat ya. Mereka bertanya tentang masalah mimpi basah. Ya, bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi terangkan di situ. Padahal hal ini adalah hal yang malu. Ya, ditanyakan. Tapi rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena malu pada perkara yang tadi itu bukan pada tempatnya. Ya. Kalau dia malu dalam dilihat orang bermaksiat, itu bagus. Ya. Dia malu kepada Allah, dia sendiri dalam keadaan bermaksiat, itu bagus. Tapi kalau dia malu dalam belajar, itu dari hal yang tidak terpuji dalam masalah itu. Maka kata beliau, jangan sampai rasa malu itu menghalangi dia. Nah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertanya kepada orang-orang yang berilmu jika ada hal yang dia tidak ketahui. Nah, karena syaitan itu senantiasa bersemangat untuk menghalangi manusia. Nah, menyempurnakan agama Allah, ya, serta hukum-hukum dalam agama ini. Nah, dan beliau terangkan juga di akhir dari bab ini, perkara taharah itu adalah hal yang agung. Nah, dan seorang ketika dia kurang dalam masalah itu dari hal yang berbahaya, ketika dia tidak tahu cara bersuci, misalnya cara berwudu, cara mandi wajib, ini dari hal yang berbahaya ya, akan berpengaruh dengan salatnya nanti, terhadap salatnya. Nah, di mana salat dia merupakan tiang agama. Ya, salat itu akan diterima oleh Allah kalau bagus taharahnya, bagus wudunya, atau bagus kalau dia junub, bagus dari tata cara mandi wajibnya. Nah, mungkin dari hal-hal yang harusnya diperhatikan dalam agama Allah oleh setiap muslim dan muslimah. Tapi ini dari ringkasan seputar masalah tata cara mandi wajib, dan beliau di akhir dari bab itu beliau terangkan kepada kita, beliau memohon kepada Allah untuk kita dan juga untuk seluruh kaum muslimin al-basirah dalam beragama, itu ilmu dan keikhlasan kepada Allah dalam seluruh perbuatan dan ucapan. Mungkin dari hal yang bisa diterangkan dari tata cara kaifiat mandi junub. Dan tentunya ada hal-hal yang disunahkannya ketika mandi. Yang tadi sudah diterangkan, sudah disinggung ya. Itu dia mencuci kedua tangannya, dicuci kemaluannya, kemudian dia berwudu, dia selai-selai dari kulit kepalanya. Itu dari hal-hal yang disunahkan ketika apa? Ketika mandi. Nah, rukunnya tadi sudah diterangkan. Dia mencuci seluruh badannya tanpa terkecuali. Ya, kecuali kalau misalnya ada anggota badan yang luka, misalnya di perban, itu sudah kita terangkannya pada pembahasan seputar masalah bertaharah di atas balutan. Maka dia tidak cuci, hal tersebut cukup dia usap kalau ada dari anggota badannya yang luka atau terhalangi dari terkena air. Nah, kalau dia punya jenggot yang lebat, maka dia disunahkan juga untuk menyela-nyelai jenggotnya, sama dengan berwudu ya. Nah, disunahkan juga dia untuk menyela-nyelai jenggotnya. Kemudian juga disunahkan kata para ulama, dia menggosok dari badannya tadi itu agar air itu sampai dengan sempurna. Tapi itu bukan wajib ya. Dia gosok seluruh badannya dengan tangannya begitu ya. Nah, atau dengan alat yang lain yang bisa digunakan untuk
menggosok badan agar air itu sampai ke seluruh badan seluruhnya, ya, menyentuh seluruh badan, dan tanpa terkecuali. Dan mandi wajib ini bisa digunakannya untuk mandi haid, mandi nifas, itu sama saja semuanya. Tata cara mandi wajibnya, ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini, ya. Nah, maka mudah, ya, dalam masalah ini, ya, dan sudah diterangkan dari apa yang sudah berlalu, dari hal-hal yang mewajibkan mandi itu para ulama tidak membedakan. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan di situ, ya, tapi kalau diambil pendapat yang tidak membedakan, itu dari hal yang cukup dalam masalah ini. Walaupun tadi Syekh Shalih Fauzan di situ beliau bedakannya, kalau dia mandi haid atau nifas, maka dia uraikan seluruh rambutnya. Kalau dia mandi junub, ini bagi perempuan maksudnya, ya. Kalau dia mandi junub bagi perempuan, kalau dia rambutnya terikat, maka tidak perlu dia uraikan. Cukup dia siram di atas kepalanya, tapi dengan syarat dia meyakini air tadi itu sampai kepada kulit kepala, sampai ke kulit kepalanya. Baik, ini masalah-masalah yang dibahas dari perkara tambahan seputar mandi wajib. Nah, dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain tentunya di sini, ya. Tapi kita tidak bahas, dan mungkin akan diterangkan di buku-buku yang lain seputar pembahasan masalah mandi. Nah, itu bisa disampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan bila ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.